Oke, baik, shalom anak-anak, selamat siang buat kita semua. Shalom, selamat siang. Oke, baik, di sini saya akan sebelum saya menyapa buku pembelajaran hari ini, minta salah satu pimpin kita dalam doa. Kalau anak-anak tidak ada, dia saya cerita. Berdoa melalui agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi baik, hari ini kita bahas tentang disiplin. Disiplin adalah sikap mental yang untuk melakukan kesadaran, kedisiplinan, mengetahui terhadap perintah-perintah atau larangan tersebut. Ya. Sedangkan tujuan itu mempelajari dan memberikan kesempatan kepada kita untuk membahas tentang kedisiplinan atau kesempatan terhadap lingkungan sekitar atau masyarakat. Jadi baik saya membahas tentang disiplin di sini. Disiplin itu untuk mengetahui atau kesempatan bagi masyarakat untuk ketentraman terhadap masyarakat terhadap lingkungan sekitar juga. Sedangkan menurut tujuan pembelajaran memberikan kesepakatan kepada semua peserta didik mulai sekolah untuk tercepat. Jadi baik, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk membahas tentang disiplinan sekolah, tentang disiplinan peserta didik. Ya, tentang disiplinan peserta didik terlebih dahulu itu terutama tentang tata tertib kelas. Untuk tata tertib kelas, jika anak-anak melanggar peraturan sekolah maka memberikan sanksi tersebut. Yang selanjutnya sikap mental terhadap siswa. Sikap mental terhadap siswa itu dalam ruangan. Bagi anak-anak itu harus mental media apa? Kasih pertanyaan kepada guru. Kasih pertanyaan, berikan yang terbaik supaya menjadi anak teladan, supaya anak yang disiplin. Yang selanjutnya di sini ada tata mengikuti pembelajaran yang di atas yang ada di sekolah. Jadi siswa harus
Kita lanjut manfaat. Ada itu bagian manfaat. Manfaat bagi siswa. Siswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman untuk disiplin dan taat pada peraturan yang ada di sekolah. Nah, di sini yang menarik sekarang. Bagi siswa harus ikut aturan dan disiplin pada peraturan kepala sekolah maupun guru wali. Jadi anak-anak harus waktu yang tepat. Contohnya, seandainya kalau hari Senin jam 7:30 tepat masuk kelas. Jadi anak-anak harus tepat jam 7 kurang suara di sekolah semua untuk kita mulai upacara tersebut. Lalu yang ketiga, yang kedua, bagi guru. Guru mendapatkan pengalaman yang membuat para siswa berubah dari disiplin menjadi disiplin. Ya, di sini yang menarik lagi. Guru itu untuk mengatur anak-anak supaya kasih yang terbaik, supaya tidak suatu saat nanti supaya kalau ada yang kaya atau ada yang terganggu supaya anak-anak jadi yang disiplin bagi atau di lingkungan sekolah. Guru adalah bapak kita waktu di sekolah. Seandainya kalau di sekolah, contohnya dari jam 7 sampai jam 12 itulah bapak kita. Dia yang dari kita, di mana yang terbaik, di mana yang baik buat kita semua. Lalu, seandainya kalau pulang di sekolah yang berapa jam saja, kan? Jadi ikutlah pada bapak kita atau guru untuk menjadi kita yang terbaik. Jadi yang bagian yang ketiga bagi lembaga dan sekolah, pemberian sanksi hukum kepada siswa, memberikan etiket tersendiri yang membuat siswa disiplin akan taat tertib yang ada di sekolah. Nah, di sini lagi teman-teman. Di sini lagi anak-anak. Jika anak-anak melanggar aturan di sekolah, maka dikasih hukuman atau sanksi kepada anak-anak. Yang kasih sanksi adalah guru atau wali kelas. Yang membuat aturan sekolah adalah guru. Jadi gurulah yang menjadi tanggung jawab ketika anak-anak melanggar aturan atau melanggar aturan di sekolah. Nah, jadi selanjutnya lagi. Pengertian disiplin pembelajaran. Nah, di sini untuk membentuk atau sikap hidup, perbuatan dan kebiasaan dalam mengikuti, mengetahui dan mengetahui peraturan yang berlaku. Seorang dapat mengembangkan melalui kesadaran diri dan kebebasan diri dan menanti dan mengikuti aturan yang ada. Nah, di sini penjelasannya. Anak-anak harus taati kepada guru, harus hormati kepada guru. Itulah sudah bapak kita di sekolah. Jika anak-anak tidak menghormati guru, maka kita akan tidak menghormati orang tua kita sendiri. Jadi baik anak-anak, kita samakan di rumah dan di sekolah. Jika guru mengatur yang terbaik, maka ikut yang terbaik. Jika guru mengatur yang tidak baik, maka ikutlah guru. Itu yang tidak baik. Di sini fungsi disiplin dalam belajar sangat perlu. Kalau siswa dapat mendisiplinkan diri, maka ia dapat hidup teratur dan mengerjakan tugas tepat pada waktunya, sehingga tidak akan mengalami kesulitan apabila menghadapi pembelajaran yang efisien menurut pembelajaran secara teratur atau disiplin. Di sini rekan-rekan. Ketika anak-anak mengerjakan tugas dengan tepat, maka akan dapat nilai yang baik dan akan tidak rumit lagi untuk menjalankan tugas-tugas selanjutnya. Nah, ini seperti yang tadi. Ketika anak-anak
sini lagi anak-anak yang tadi. Disiplin tata aturan di sekolah. Di sini ada beberapa. Disiplin dalam mencapai jadwal pembelajaran. Yang kedua, disiplin dalam mengatasi dalam semua godaan yang akan menentukan waktu belajar. Ketiga, disiplin terhadap diri sendiri untuk dapat menumbuhkan kemampuan dan semangat baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, disiplin dalam menjaga kondisi fisik agar selalu sehat dan fit dengan cara makan teratur dan bergizi serta berolahraga dan secara tertentu. Nah, di sini yang pertama teman-teman anak-anak, disiplin dalam menepati jadwal pembelajaran. Nah, maksudnya menepati waktu pembelajaran ini anak-anak tadi yang pertama saya sudah jelaskan bahwa peraturan di sekolah harus ditaati. Maka dari ini ada penjelasan dari terakhir macam-macam disiplin pembelajaran. Di sini saya jelaskan sedikit karena saya sudah jelaskan yang pertama tadi. Tata disiplin, disiplin dalam pembelajaran menjadi apa? Di sini kan ada jadwal tertentu. Seandainya, contohnya di ruangan kelas, kan ada kedua kelas yang mengatur kita untuk menyiapkan bersih ruangan, termasuk kan bersih-bersih, ada yang piket, kan yang atur kan kedua kelas. Maka harus disiplin, harus menjaga kedamaian, keindahan kelas dan kebersihan supaya kita belajar supaya dengan nyaman, supaya tidak ada yang kita geser-geser, kan ada yang kita tidak nyaman. Disiplin yang kedua dalam mengatasi dari semuanya. Nah, di sini lagi anak-anak yang menarik. Jangan patahkan kepada orang lain jika ada yang menggoda. Contohnya, seandainya kalau masuk kelas, jangan tergoda dengan yang lain yang tidak masuk kelas, supaya tidak tergoda, supaya apa yang kita impian, apa yang kita dan supaya tercapai. Yang ketiga, disiplin terhadap diri sendiri. Nah, sini lagi yang menarik anak-anak. Disiplin pada diri sendiri itu kita jangan potongkan dengan orang lain. Kita kalau potongkan dengan diri sendiri supaya kita jadi terbentuk nanti apa yang kita cita-citakan supaya jadi terwujud anak-anak. Paham anak-anak? Paham. Nah, kalau tidak paham tanyakan kepada supaya bisa dijelaskan ulang. Jadi saya lanjut anak-anak. Disiplin pada diri sendiri. Nah, kita harus taat, jangan potongkan kepada orang lain. Kita potongkan pada diri sendiri supaya nanti apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan di sekolah supaya kita masuk ke kota atau supaya kita terwujudkan apa yang kita impikan. Nah, di sini lagi disiplin pada menjaga kondisi. Di sini membahas tentang disiplin terhadap diri, disiplin terhadap menjaga kondisi fisik agar. Nah, di sini harus menjaga kesehatan anak-anak supaya kesehatan kita tidak terganggu, supaya supaya seharusnya kita masuk kelas dengan sehat. Jadi baik anak-anak, materi kita sampai hari ini saja. Nanti kalau ada anak-anak yang tidak tahu, nanti pertemuan berikutnya akan kita jelaskan sama-sama atau kita pelajari sama-sama. Selamat siang. Siang Pak. Mohon maaf jika ada